Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanudin Citra Pamujiono. Saya dari Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, nomor induk mahasiswa 224 1030 1008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari Ustadz Hilmi Hazizi selaku dosen dari pengantar studi Islam. Baik, pertanyaan yang pertama. Di sini ada jelaskan tentang ma'rifatul Quran, pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Pengertian Al-Quran berasal dari kata qara yang artinya baca atau bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira. Nah, fungsi dari Al-Quran ini sendiri adalah sebagai petunjuk atau pedoman umat Islam di seluruh dunia atau dari zaman dahulu pada saat Nabi Muhammad sampai zaman seterusnya. Dan juga kandungan dalam Al-Quran ini terdapat muamalah, fikih, hukum, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, ashar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Baik, as-sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan lainnya. Seperti kebiasaan Nabi Muhammad serta perkataan atau segala perilaku dari Nabi Muhammad. Nah, di hadis ini terdapat barang siapa yang mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan hadis-hadis ini, maka niscaya dia akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW kelak. Lalu khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak langsung dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri, melainkan dari orang lain atau bisa dari para sahabat ataupun para tabi'in dan orang-orang soleh pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan atsar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan sahabat dan boleh juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Nah, di sini definisi ijtihad adalah mengarahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariat. Nah, sesuai dari yang saya ketahui, ijtihad ini adalah keputusan para ulama untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak terdapat dari Al-Quran maupun dari hadis. Seperti itu. Nah, syarat untuk menjadi mujtahid sendiri adalah satu, dia harus paham bahasa Arab karena di dalam dia harus mengetahui isi tafsir dari Al-Quran itu sendiri dan hadis. Yang kedua, ia harus mempunyai dasar atau basic ilmu agama yang mumpuni. Dan selain itu, untuk menjadi seorang mujtahid harus mampu menafsirkan kata-kata yang ada di setiap Al-Quran. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dari ilmu kalam. Nah, di sini ada aliran pertama, aliran Khawarij, yakni aliran yang menolak tahkim atau arbitrase sepenuhnya serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tahkim telah melanggar hukum Islam. Jadi orang-orang dari Khawarij ini mempunyai suatu ideologi yang mana orang yang bukan dari golongan Khawarij itu halal darahnya. Maksud dari halal darahnya sendiri di sini adalah boleh untuk dibinasakan seperti itu. Yang kedua, aliran Murji'ah, yakni yang menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Jadi ini adalah kebalikan dari aliran Khawarij. Serta aliran Mu'tazilah yakni yang menolak dua pendapat di atas. Bagi aliran Mu'tazilah, orang berdosa besar tidak dianggap kafir, tidak juga orang yang mukmin. Pendosa besar berada di posisi antara Islam dan kafir. Jadi aliran ini adalah aliran yang netral, bisa dikatakan netral karena berada di tengah-tengah, jadi tidak
mengkafirkan orang yang tidak melakukan dosa besar, yang melakukan dosa besar, dan juga tidak mengimankan orang yang telah melakukan dosa besar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Tanpa disadari oleh banyak kalangan, ternyata Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang selalu mengajak pembacanya untuk berfilsafat dalam segala aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa karakteristik filsuf ialah berpikir secara radikal, universal, dan rasional. Tiga kerangka berpikir ala filsuf ini merupakan sesuatu yang dianjurkan bahkan diperintahkan dalam memahami agama Islam, khususnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan di sini adalah ayat Al-Quran itu memperbolehkan adanya filsuf atau pemikiran filsafat, yaitu berpikir radikal dan tetap berlandaskan di dalam Al-Quran. Tokoh filsuf dari Islam ini sendiri ada banyak, antara lain adalah Al-Kindi dan juga Ibnu Sina, lalu juga Ibnu Rashid. Mereka adalah para filsuf dan ilmuwan terkenal pada zaman dinasti Abbasiyah. Seperti itu. Lalu bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Nah, sebagaimana halnya tasawuf secara umum, zuhud dan fakir dalam implementasinya di era modern ini tidak terlepas dari prinsip keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Jadi, konsep dari tasawuf ini sendiri menurut pemahaman saya yang telah dijelaskan oleh Bapak Hilmi Azizi selaku dosen pengantar studi Islam, dasar dari tasawuf ini sebenarnya adalah proses untuk memahami atau pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana pendekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di era modern ini tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Misalkan kita belajar melalui media sosial, yang mana media sosial adalah hal yang baru atau hal yang baru saja ada di era modern. Lalu kita memanfaatkan media sosial ini dengan sebaik mungkin, maka kita sudah melakukan definisi dari tasawuf sendiri, yaitu melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf karena itu dari saya sendiri, dan apabila ada lebihnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.